Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ikhwani. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan syarah atau pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa di antara ayat-ayat Allah itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Dan di dalam pembahasan sifat-sifat Allah pun ya, ada yang bersifat muhkam dan mutasyabih, akan tetapi itu hanyalah karena perbedaan tingkat ilmu atau pemahaman orang yang membacanya. Bukan ayat itu sendiri betul-betul mutasyabih secara mutlak sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa memahaminya, bukan seperti itu. Tetapi karena memang perbedaan ilmu, ya, tingkat ilmu. Itulah yang kita akan sebutkan, bahas pada hari ini, yaitu komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, meluruskan pemikiran tentang nas-nas, yaitu nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ditinjau dari sisi kejelasan atau tidak jelasnya ya, ayat-ayat tersebut atau nas-nas tersebut. Beliau mengatakan sesungguhnya kejelasan dan kesamaran dalam nas-nas syar'i adalah perkara yang bersifat relatif atau nisbi, yang berbeda-beda pada manusia tergantung tingkat ilmu dan pemahamannya. Jadi bukan ayatnya itu yang betul-betul tidak bisa dipahami sama sekali sehingga tidak ada manusia yang bisa memahami satupun. Nah, bukan itu. Akan tetapi ayatnya bisa saja jelas bagi sebagian orang, samar bagi sebagian yang lain. Hanya seperti itu yang dimaksud dengan mutasyabih di dalam ayat Allah tadi, ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Kemudian kata beliau, bisa jadi suatu yang samar bagi seseorang justru jelas bagi orang lain. Ya, sini kita mencatat bahwa nasyar'i, ya, nasyar'i itu sendiri jelas, yang berbeda hanya tingkat pemahaman manusia. Jadi yang bermasalah bukan Al-Qur'annya, bukan sunnahnya, tetapi akal dan ilmu kita. Kemudian kata Syekh, kewajiban ketika terjadi kesamaran, kesamaran tadi, ketidakpahaman kita dengan maksud ayat, ya, apa kewajiban kita? Adalah mengikuti prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Apa itu? Yaitu meninggalkan pembahasan dan kerancuan dalam memahami maknanya. Imani saja. Kalau belum sampai akal kita untuk mencerna maksud ayat. Tidak boleh kita otak-atik ayatnya, kita takwil, tidak boleh. Kecuali ada qarinah, ya, ada indikasi bahwa ayat tersebut perlu ditakwil. Adapun dari sisi realitas nas-nas syar'i itu sendiri, maka tidak terdapat suatu pun yang samar. Semuanya bisa dipahami.
Allah mengatakan tangan, ya betul-betul tangan. Tidak susah kita memahami. Kita sendiri tahu tangan itu apa. Kita tanya kenapa tanganmu itu, dia langsung melihat ke tangannya, karena dia paham yang dimaksud tangan di situ adalah yang dia gunakan untuk menyentuh. Jadi manusia memahami itu. Jadi orang-orang yang bermasalah saja, ya, karena dia takut menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau memahami tangan di situ yang Allah sebutkan tentang dirinya, ada sifat tangan, dia khawatir bahwa itu menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia mengatakan tangan di situ adalah kekuasaan. Atau dia mengatakan kami tidak tahu maknanya apa. Sampai-sampai makna tangan tidak paham, tidak bisa dipahami. Jadi itu bukan ayat yang mutasyabih, itu sangat jelas, sangat paham, sangat terang maknanya. Kemudian tidak ada, maka tidak terdapat suatu pun yang samar sehingga tidak diketahui maknanya oleh siapapun dalam perkara yang mereka butuhkan terkait agama dan kehidupan mereka. Karena Allah sendiri mensifati Al-Quran sebagai nurun mubin, cahaya yang terang. Al-Quran itu sendiri petunjuk. Kalau dia tidak jelas, kalau dia tidak bisa diambil maknanya, bukan dia bukan petunjuk. Pasti itu suatu hal yang membingungkan. Ya, Al-Quran Allah sendiri mengatakan nurun mubin, cahaya yang terang, ya, penjelas bagi manusia. Al-Furqan, yang membedakan yang hak dan yang batil. Bagaimana dia bisa membedakan hak yang batil sementara, ya, maknanya saja kita anggap samar semua? Berarti itu kitab yang meragukan. Berarti kalau kita menganggap setiap sifat Allah yang disebutkan di situ adalah mutasyabih, ya, sifat yang samar, ya, tidak dipahami maknanya apa. Nah, ini kita akan menyalahkan Al-Quran terus, ya. Serta Allah menurunkannya sebagai penjelas atas segala sesuatu, ya, sebagai petunjuk dan rahmat. Maka mustahil, ini catatan yang kita ambil, maka mustahil ada ajaran agama yang dibutuhkan umat tetapi tidak bisa dipahami oleh siapapun. Ya, ada suatu ajaran agama, ya, dalam sebuah kitab, tetapi kitab tadi tidak bisa dipahami, ya, itu akan mustahil. Dan Islam bukan agama teka-teki, tapi agama petunjuk. Kemudian kata beliau, hal ini meniscayakan bahwa tidak ada di dalam nas-nas, itu baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sesuatu pun yang samar secara hakiki dalam realitasnya. Yang betul-betul samar itu tidak ada, sehingga tidak ada seorang pun dari umat ini yang mengetahui maknanya. Tidak ada sampai seperti itu. Pasti ada sebagian orang memahaminya, sebagian lain tidak memahaminya. Kenapa? Karena perbedaan ilmu, itu saja. Kemudian kita masuk kepada pembahasan apa itu makna dari ar-rad, yaitu menolak, dan takwil, dan tashbih, dan tamthil, ya, dan apa hukum masing-masingnya. Apa hukum masing-masingnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ya, ar-raddu atau menolak itu adalah takdzibu wal inkaru. Takdzibu wal inkaru mithla an yaqula qailun laisa lillahi yadan la haqiqatan wala majazan. Yang dimaksud dengan menolak adalah
mendustakan dan mengingkari sifat Allah. Contohnya ada orang mengatakan Allah itu tidak punya tangan, baik dalam makna hakiki maupun makna majazi. Karena ada makna majaz. Orang yang mentakwil itu pakai makna majaz. Contohnya tangan itu kekuasaan katanya. Nah, ini dua-duanya dia ingkari, baik tangan hakiki maupun tangan secara majaz. Nah, ini disebut dengan rad, yang menolak, ya. Wa huwa kufrun li'annahu takdzibun lillahi wa rasuli. Maka ini termasuk kekufuran, ya, bisa menjadi penyebab keluar dari keislaman, ya, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena ini bentuk pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini bahayanya kita menolak, ya, karena ayat Al-Quran itu satu huruf saja kita ingkari. Nah, ini bahaya. Kemudian takwil. Apa itu takwil? Syekh mengatakan takwil adalah at-tafsiru, adalah suatu penafsiran, ya, takwil itu adalah penafsiran. Wal muradu bihi huna tafsiru nususis sifati bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu bi khilafin ma fassaraha bihi as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Apa itu takwil? Takwil adalah penafsiran. Yang dimaksud dengan penafsiran di sini adalah menafsirkan nas-nas sifat dengan makna yang selain yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang takwil, ya, yaitu menafsirkan, ya, ayat yang berhubungan dengan sifat Allah dengan selain makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, serta menyelisihi apa yang dengannya para sahabat menafsirkan nas-nas tersebut. Jadi tidak ikut dengan penafsiran para sahabat. Sahabat mengatakan tangan itu ya tangan, tapi kita tidak ngikutin itu. Kita mengatakannya itu kekuasaan. Nah, itu takwil namanya. Bukan itu penafsiran para sahabat. Sahabat ketika disebutkan tangan, mereka tidak pernah pertanyakan apakah ini tangan hakiki atau tidak. Mereka langsung menganggap itu tangan, betul-betul tangan. Tidak pernah mempersoalkan itu. Itu menunjukkan bahwa mereka mengambil makna hakikinya. Kemudian, ya, serta menyelisih apa yang dengannya para sahabat menafsirkan nas-nas tersebut, dan juga menyelisih orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'un. Ya. Wa hukmu at-ta'wil ala thalathati aqsam. Dan hukum takwil ini terbagi menjadi 3 bagian. Jadi orang mentakwil ini, ya, kita klasifikasikan lagi hukumnya 3. Ya. Yang pertama adalah takwil yang muncul dari ijtihad dan niat baik dari orang yang mentakwil. Ya, mungkin karena keterbatasan ilmunya, ya, karena dia tidak tahu, karena belum datang dalil ke dia, ya, belum sampai dalil, karena kurang meng-cross check kepada dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kemudian buat kesimpulan, ya, bahwa dimaksud tangan di sini adalah kekuasaan, misalnya begitu. Karena dia cuma dengar-dengar bahwa kalau mengatakan, ada orang yang mengatakan kalau tangan itu dimaksud tangan hakiki, bahwa berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dia takut menyatakan bahwa itu betul-betul tangan, yang dia sendiri belum cross check apakah demikian penafsirannya, ya. Jadi karena keterbatasan ilmunya, jadi itu dia berjitihad sendiri, mungkin dia yang dimaksud tangan di sini adalah betul-betul, bukan betul-betul tangan. Jadi dia melakukan takwil karena ilmunya terbatas, dan dia berniat baik, dia tidak bermaksud untuk, ya, mencari kesesatan, ya, mencari fitnah. Itu orang-orang yang awam biasanya, ya. Kemudian dari apabila kebenaran telah jelas baginya, ya, sampai dalil, dia akan
rujuk dari takwilnya tadi. Ya, dia kan ikut ke pemahaman yang benar. Maka orang seperti ini dimaafkan. Ya, dimaafkan karena hal itu merupakan batas kemampuan maksimalnya. Batas kemampuan maksimalnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani seseorang, ya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, bahwa apabila takwil itu bersumber dari hawa nafsu, dari ta'assub, yaitu fanatisme yang berlebihan, ya, namun memiliki sisi kemungkinan maknanya memang ada landasannya dalam bahasa Arab. Ya, takwil tadi itu ada landasan dalam bahasa Arab, ada nyambungnya gitu dengan bahasa Arab yang benar, dipahami dalam bahasa Arab. Maka hal itu adalah kefasikan dan bukan kekufuran. Itu hanya bentuk kefasikan, bukan kekufuran. Kecuali jika takwil tersebut mengandung unsur pengurangan atau, ya, kekurangan atau cacat pada hak Allah, maka itu bisa jadi kekufuran. Ya. Kalau yang dia maknai tadi dalam takwilnya tadi adalah justru membuat Allah itu menjadi punya kekurangan, itu justru bisa menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran. Yang ketiga, takwil itu bersumber dari, kalau takwil tadi bersumber dari hawa nafsu dan fanatisme serta tidak memiliki sisi dasar dalam bahasa Arab, ya, jauh. Nah, ini, maka hal ini adalah kekufuran. Ya. Apa contohnya? Contohnya mentakwil istiwa dengan istaula. Istiwa itu tinggi, ya, dan menetap. Ditakwil ke istaula. Istaula itu maknanya adalah menguasai, ya, setelah sebelumnya bertarung untuk menguasai, untuk mendapatkannya. Nah, itu maknanya. Jadi jauh, tidak ada hubungannya. Ini bahaya kalau orangnya dia dengan ta'assub dan memang punya niat buruk dalam menafsirkan demikian, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau tidak tahu tentu dimaafkan. Ya. Kemudian apa itu tasybih? Tasybih. Tasybih adalah menetapkan adanya keserupaan bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, baik pada hakikat maupun sifat-sifatnya. Ya, dalam hal itu maka ini termasuk kekufuran. Ya, karena di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah serta mengandung unsur-unsur pengurangan terhadap hak Allah, sebab menyerupakan Allah dengan makhluk yang serba kurang, karena kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ada kemiripan Allah dengan makhluk. Ini di sini. Kemudian apa itu tamtsil? Tamtsil lebih spesifik lagi daripada tasybih. Tamtsil adalah menempatkan adanya yang setara, yang sepadan bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik pada hakikat maupun sifat-sifatnya. Ya, dan itu adalah kekufuran karena termasuk kesyirikan kepada Allah, serta di dalamnya ada pendustaan terhadap firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala di sini? Ya, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini firman Allah, yang setara dengannya. Tidak ada ya satupun yang setara dengannya. Jadi ini mengandung unsur pengurangan terhadap hak Allah, terhadap sifat Allah.
Ya, karena memisalkannya dengan makhluk yang serba kekurangan. Dan yang membedakan antara tamthil dan tasybih adalah bahwa yang tamthil meniscayakan adanya kesetaraan di seluruh sisinya, sedangkan tasybih hanya kemiripan saja. Ya. Itulah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang terang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.